ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur terhadap hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya serta karunia-Nya yang tiada terhingga. Selawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Al-Khutwah dimanapun kalian berada, alhamdulillah di kesempatan ini kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan, dan alhamdulillahnya kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebagaimana syariat yang Allah tentukan untuk kita. Sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita bisa melaksanakannya hingga hari terakhir nanti, gitu ya. Dan semoga di tahun depan kita masih bisa bertemu kembali. Ya Allah mengizinkan kita untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tahu bahwasanya banyak saudara kita mungkin yang pada saat ini tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka dari itu, bagi kita yang Allah berikan kesempatan, kesehatan untuk bisa melaksanakan puasa di Ramadan ini, kita laksanakan dengan baik. Ada tips untuk teman-teman Al-Khutwah ya, supaya kita ini melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini penuh dengan semangat ya. Nah, adapun tipsnya yaitu berupa kabar gembira bagi orang yang berpuasa. Ada beberapa hal, di antaranya yang pertama yaitu terdapat 2 kebahagiaan yang akan kita peroleh ketika kita berpuasa. Kebahagiaan yang pertama yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa ya. Lalu kebahagiaan yang kedua itu adalah kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Rabb kita, sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-Nya ya. Nah, dari kedua kebahagiaan itu tadi, yang pertama kegembiraan ketika berbuka puasa, jelas ya. Siapa yang tidak bergembira ketika bertemu dengan waktu ketika kita berbuka puasa? Dari pagi ketika azan subuh itu dikumandangkan, kita sudah meniatkan kita akan berpuasa, menahan nafsu, menahan lapar ya, menahan haus gitu kan. Dan nanti ketika azan maghrib itu dikumandangkan, Masya Allah, ada rasa bahagia tersendiri bagi kita karena sudah 1 hari full kita menahan rasa lapar dan haus itu tadi. Dengan segala macam hidangan yang Allah berikan untuk kita, yang Allah siapkan untuk kita gitu ya, maka rasa lapar dan haus itu akan terbayarkan. Namun ada tips-tips yang bagi kita seorang muslim itu tidak semena-mena ketika azan sudah berkumandang langsung kita makan semuanya yang ada di depan kita, enggak ya. Nah, baiknya bagaimana? Ini juga bagus untuk kesehatan kita ya. Sunnah Rasulullah, bagaimana caranya? Pertama, kita makan makanan yang sifatnya manis ya. Kalau Rasulullah, beliau memakan dengan buah kurma ya, diawali dengan memakan buah kurma gitu ya. Kalau misalkan kita
pada saat ini bisa juga kita mengikuti dengan mengawalinya memakan buah kurma terlebih dahulu, atau bisa diganti dengan makanan yang lain yang sifatnya manis. Lalu setelah itu ada baiknya kita laksanakan sholat terlebih dahulu, ya. Kita tunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai makanan ini tadi membuat kita terlena, gitu ya. Kemudian setelah sholat baru kita makan besar, ya. Apa yang dihidangkan boleh dimakan, tapi ingat secukupnya makannya, sewajarnya saja, tidak boleh berlebihan, gitu ya. Karena terlebih lagi secara kesehatan bagi orang yang memiliki riwayat penyakit MAH atau mungkin berkaitan dengan sistem pencernaan makanannya, gitu ya, sistem pencernaannya. Tips untuk berbuka seperti tadi itu sangat bermanfaat sekali, ya. Karena kalau misalkan ketika kita berbuka puasa langsung diawali dengan makanan besar, maka yang terjadi biasanya pencernaan kita ini akan perih. Nah, jadi Masya Allah, ya, Rasulullah itu sudah mengajarkan kita melalui sunnahnya. Ketika berbuka puasa, awalilah dengan makanan yang manis, gitu ya. Kemudian yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Kita tahu setiap hamba Allah itu nanti akan menemui azalnya. Tidak ada manusia yang akan hidup selamanya, ya. Kita bayangkan saja seandainya manusia yang Allah ciptakan ini hidup selamanya, bagaimana dengan bumi ini, gitu ya. Lalu selain dua kebahagiaan utama itu tadi, selanjutnya adalah balasan pahala yang tidak terhingga jika puasa yang kita lakukan itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena pujian, bukan karena orang, ya, atau mungkin karena apalah kayak gitu. Intinya niatkan puasa kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, lebih harum dari minyak kasturi. Ini berkaitan dengan nafas kita. Kita tahu ya, ketika orang berpuasa itu seharian full tidak makan dan tidak minum, itu pastinya akan berpengaruh kepada nafas kita, ya. Tentunya nafasnya kalau sesama manusia, gitu ya, jelas baunya tidak sedap. Tetapi berbeda hal dengan penilaian Allah, ya, di hadapan Allah. Puasa, nafas orang yang berpuasa itu bagaikan nafas orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi, gitu ya. Jadi tidak perlu kita menjadikan hal ini sebagai alasan kita tidak mau berpuasa, nggak mau puasa nanti bau mulutnya, gitu ya. Lalu bagaimana dengan orang yang ketika dia berpuasa lalu berikhtiar supaya nafasnya ini nggak bau dengan cara, mungkin kalau sekarang ada spray yang bisa disemprotkan ke dalam mulut, gitu ya, sehingga nafas kita meskipun kita berpuasa ini nggak bau, gitu kan. Lebih baik hal seperti itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena kita tahu hal seperti itu mendekati makruh, ya. Bagaimana caranya supaya mungkin biar nafasnya tidak terlalu bau? Ya, bagi teman-teman yang aktivitasnya itu bersosialisasi dengan orang lain, gitu ya, bisa dengan cara berkumur-kumur saja. Nah, cukup sampai di situ. Nggak usah melakukan hal yang lain dengan cara menyemprotkan spray misalnya seperti tadi, ya. Nah, dikhawatirkan nanti sebagian dari yang masuk ke dalam mulut kita itu akan tertelan, dan hal itu akan menyebabkan batalnya puasa kita, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, puasa kita ini juga bisa menjadi pintu khusus untuk kita masuk ke surga, ya.
Allah telah menyediakan banyak pintu bagi hambanya untuk masuk ke surga. Nah, puasa kita, jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bisa menjadi penolong kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hamba yang berpuasa pada suatu hari di jalan Allah kecuali bahwa pada hari itu Allah akan menghilangkan wajahnya dari neraka pada 70 musim gugur. Masya Allah ya. Itulah nikmatnya ketika kita bisa menjalankan puasa, terutama di bulan Ramadan ini. Dan sungguh merugi bagi orang-orang yang Ramadan datang kepadanya lalu berakhir, sedangkan orang tersebut tidak dalam kondisi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, semoga apa yang Anda sampaikan ini bisa menjadi kabar gembira bagi teman-teman yang sedang menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Kita tuntaskan kewajiban kita, ya, karena itu akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja dari Ana. Semoga bermanfaat bagi sahabat Al-Khutwah semuanya dan tentunya bagi Ana sendiri, gitu ya. Akhiratul kalam, Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.